Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antrella Onda, NIM 192515208, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan telekomunikasi berbasis kabel dan nirkabel, atau yang biasa kita sebut dengan guided media dan unguided media. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain yang diperlukan sebagai penghubung berupa kabel jaringan, di mana kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem atau komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan jaringan kabel dan nirkabel. Yang pertama, jaringan kabel. Adapun kelebihannya, yang pertama, relatif murah, yang kedua, tingkat keamanan relatif tinggi, yang ketiga, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar, yang keempat, mudah dalam instalasi, dan yang kelima, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Adapun kelemahannya, yang pertama, kerapian yang kurang atau nilai estetika karena kabel yang berantakan atau sembraut. Yang kedua, jangkauan dan akses klien yang terbatas. Yang ketiga, susah jika ada perluasan jaringan. Yang keempat, wired LAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Dan yang kelima, security pada wired LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Yang kedua ialah jaringan nirkabel. Adapun kelebihannya, yang pertama, jaringan yang rapi dan mempunyai nilai estetika, tidak ada kabel yang sembraut. Yang kedua, kemudahan dalam proses instalasi. Yang ketiga, mudah untuk perluasan jaringan. Yang keempat, pengurangan anggaran biaya. Yang kelima, jangkauan yang luas. Dan yang keenam, pemeliharaan yang murah. Adapun kelemahannya ialah yang pertama, gangguan gelombang jaringan. Yang kedua, keamanan data yang kurang terjamin. Yang ketiga, konfigurasi yang lebih rumit. Yang keempat, kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, biaya investasi yang cukup mahal. Dan yang keenam, tidak stabil dan terpengaruh dengan cuaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dari jaringan kabel atau guided media. Yang pertama, twisted pair cable, biasa disebut kabel pasangan berpilin yang terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar. Yang kedua, koaksial kabel, merupakan suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi mulai dari 300 kHz, dan kabel ini memiliki kapasitas yang cukup besar. Yang ketiga, fiber optic cable, biasa disebut dengan serat optik, merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai jenis dari jaringan nirkabel atau unguided media. Yang pertama, radio frekuensi. Gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data. Kelebihan transmisi gelombang radio ialah dapat mengirimkan isyarat dengan posisi sembarang atau tidak harus lurus dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Frekuensi yang digunakan antara 3 kHz sampai 300 kHz. Yang kedua, microwave. Gelombang mikro merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi atau dalam suatu gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet. Yang ketiga, infrared. Infrared biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi, serta alat elektronik lainnya. 4. Satelit. Satelit merupakan media transmisi yang fungsi utamanya ialah menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa. Baik, demikianlah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.